Pernahkah kita bertanya, dari mana asalnya perjudian? Bagaimana mungkin sebuah kebiasaan yang pada awalnya hanyalah permainan iseng, berubah menjadi candu global yang merusak peradaban, menghancurkan keluarga, dan memiskinkan bangsa? Perjalanan ini adalah sejarah kelam manusia. Tentang keserakahan, keberuntungan semu, dan kehancuran sistemik yang dimulai dari dadu kecil, hingga menjadi raksasa bernama kasino, online betting, dan industri miliaran dolar. Pertama-tama, mari kita telusuri dari mana semua ini bermula. Perjudian bukanlah fenomena modern. Ia telah mengakar dalam sejarah ribuan tahun lalu. Catatan tertua tentang aktivitas perjudian ditemukan di Tiongkok, sekitar 2300 sebelum Masehi. Disinilah permainan semacam undian dan tile games menjadi hiburan kalangan bangsawan dan militer. Namun jauh sebelum itu, suku-suku kuno di Mesopotamia dan Mesir kuno menggunakan tulang binatang, astragali, yang dilempar layaknya dadu. Awalnya permainan ini bersifat spiritual. Mereka meyakini bahwa nasib ditentukan oleh dewa. Lemparan tulang adalah cara untuk membaca kehendak langit. Namun lambat laun dari ritual berubah menjadi hiburan. Dan dari hiburan menjadi taruhan. Di India kuno, dalam epik Mahabharata, bahkan digambarkan seorang raja besar kalah seluruh kerajaannya hanya karena permainan dadu. Lalu ketika peradaban barat mulai naik, perjudian pun berubah wujud. Bangsa Romawi dan Yunani kuno bukan hanya mewariskan seni dan filsafat, tapi juga kebiasaan berjudi. Warga Athena bahkan menciptakan undian untuk memilih pejabat publik. Dan dari sinilah konsep undian modern lahir. Di Roma, meski hukum melarang perjudian, namun praktik ini merajalela. Permainan dadu, taruhan arena gladiator, hingga perjudian dalam pesta-pesta bangsawan. Ironisnya, para kaisar dan senat ikut bermain, bahkan menciptakan sistem pajak dari perjudian ilegal. Masyarakat mulai mengenal bahwa nasib bisa diperjualbelikan. Dan ketika negara mulai mengatur perjudian, yang terjadi bukan penghentian, tetapi legitimasi. Dosa yang dilisensikan. Berbeda dengan dunia barat, Islam hadir dengan sikap yang jauh lebih tegas. Dalam Al-Quran, perjudian disebut maisir dan dikategorikan sebagai perbuatan setan. Mengapa? Karena perjudian melatih mental malas, mengandalkan keberuntungan, menciptakan kecanduan, memiskinkan manusia, dan menghancurkan akhlak. Namun meski agama melarang, manusia tak berhenti. Seiring waktu berjalan, perjudian menemukan jalannya di Eropa abad pertengahan. Di Eropa abad pertengahan, gereja Katolik menolak perjudian. Namun para bangsawan justru melanggengkan praktiknya. Turnamen taruhan diadakan dalam jamuan malam, permainan kartu menyebar di Prancis dan Italia. Dari sinilah permainan baccarat, roulette, dan blackjack lahir. Dunia mulai mengenal kasino, tempat di mana dosa menjadi tontonan dan hiburan. Kasino pertama didirikan di Venesia, Italia, tahun 1638 bernama Il Ridotto. Lalu, perjudian mulai dilembagakan, dibuat tempatnya, diberi izin, diatur pajaknya, dan dibiarkan membunuh manusia dengan lambat. Perjudian juga ikut menumpang kapal-kapal kolonial yang menjajah dunia. Ketika bangsa-bangsa Eropa menjajah Asia, Afrika, dan Amerika, mereka tak hanya membawa senjata dan agama, tapi juga perjudian. Di Asia, penjajah Inggris dan Belanda membawa permainan taruhan ke India dan Nusantara. Di Amerika, para pendatang Eropa menciptakan rumah judi di kapal-kapal Mississippi. Perjudian menjadi bagian dari gaya hidup kolonial dalam upaya merusak mental pribumi. Dan seperti racun, ia menyebar dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Dari rumah-rumah ke warung-warung. Dari permainan koin ke mesin slot. Kemudian dunia modern menjadikannya industri tak terlihat, tapi sangat mematikan. Memasuki abad ke-20 dan 21,
perjudian mengalami transformasi besar. Teknologi membuat perjudian tidak lagi butuh kasino. Kini, siapapun bisa berjudi dari kamar mereka, lewat aplikasi, website, dan bahkan media sosial. Perjudian digital telah merasuk ke dalam saku anak-anak muda. Tanpa disadari, mereka kecanduan. Taruhan bola, judi slot online, hingga game-game yang disisipi unsur perjudian terselubung. Industri ini menghasilkan triliunan rupiah, tapi yang miskin tetap miskin. Yang kaya makin rakus. Dan negara hanya diam, karena ada pajak di balik kejahatan ini. Namun dampaknya tak lagi bisa disembunyikan. Apa yang terjadi ketika perjudian dilegalkan atau dibebaskan? Tingkat kriminalitas naik, perceraian meningkat. Anak-anak menjadi korban karena orang tua berjudi. Warga miskin menjual harta terakhirnya demi peluang menang. Sementara bandar dan pemilik judi hidup mewah, korban mereka hidup dengan utang, stres, depresi, bahkan bunuh diri. Lebih parahnya lagi, perjudian kini dilindungi sistem. Iklan-iklan yang normalisasi judi muncul di TV, sepak bola, bahkan influencer. Negara-negara mulai tumbang, bukan karena perang, tetapi karena mental rakyatnya habis diracuni oleh candu yang dilegalkan. Kini, semua kembali pada kesadaran kita. Perjudian adalah bukti nyata bahwa musuh peradaban tak selalu datang dengan pedang. Kadang ia datang dalam bentuk permainan, hiburan, dan janji-janji keberuntungan palsu. Kita harus sadar bahwa membiarkan perjudian menyebar sama dengan menyiramkan bensin ke rumah sendiri dan menunggu api membakarnya. Islam telah memberi jawaban ribuan tahun lalu. Tinggalkan perjudian, karena di dalamnya hanya ada kehancuran, meski dibungkus dengan kemasan keseruan. Jangan jadikan nasib sebagai bahan permainan. Jangan jadikan keberuntungan sebagai jalan hidup. Karena pada akhirnya, yang menang hanyalah para bandar, dan yang kalah adalah kita semua.